Mengingat lagi pesan yang ada di STIP, sekolah ini akan ditutup jika terjadi kekerasan. Kasus kekerasan berujung maut lagi dan lagi terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, STIP, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Seperti diketahui, taruna tingkat 1 STIP bernama Putus Satria Ananta Rastika, 19, tewas usai dipukul oleh seniornya, Tegar Raffi Sanjaya, 21, di toilet kampus pada Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Peristiwa terbaru ini menambah daftar kasus kekerasan di STIP. Kasus terakhir yang terungkap ke publik terjadi pada tanggal 10 Januari tahun 2017 silam. Kala itu, taruna tingkat 1 bernama Amirullah Aditya Sputra tewas usai dianiaya oleh 4 seniornya, yaitu Sisko Mataheru, Willy Hasiloan, Iswanto, dan Akbar Ramadan. Pesan, sekolah ini akan ditutup jika terjadi kekerasan. Terulangnya kasus kekerasan di STIP membuat Kompas.com kembali mengangkat pesan yang tertulis di salah satu dinding asrama putra STIP, yakni, ingat, sekolah ini akan ditutup jika terjadi kekerasan. Berdasarkan catatan Kompas.com pada tanggal 12 Januari tahun 2017 lalu, pesan tersebut terpampang dalam balutan bingkai berwarna emas yang diletakkan dekat dengan kamar tempat terjadinya penganiayaan berujung maut terhadap Amirullah. Tak hanya satu, pada saat itu pesan anti kekerasan terpasang di banyak sudut gedung STIP Jakarta. Selain pesan anti kekerasan, terdapat tugu peringatan dengan cat hitam dan putih yang dibangun untuk memperingati kasus penganiayaan berujung maut yang menimpa taruna bernama Agung Bastian Gultom pada 2008. Hindari tindak kekerasan agar tidak terulang lagi peristiwa tanggal 12 Mei tahun 2008 yang mengakibatkan taruna Agung Bastian Gultom meninggal dunia. Demikian pesan yang terpampang di tugu memorial tersebut. Meskipun sudah banyak terpampang pesan anti kekerasan di lingkungan kampus, nyatanya kasus kekerasan yang dilakukan senior kepada junior terus berulang. Berkait dengan pesan, sekolah ini akan dibubarkan jika ada kekerasan di STIP. Pengamat pendidikan sekaligus Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, FSGI, Retno Listiarti menyebut, perlu dilakukan investigasi terlebih dahulu. Ya, pertama diinvestigasi dulu aja. Kalau kekerasannya sudah sangat parah, memang harus dihentikan, ungkap Retno saat dihubungi Kompas.com, Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. Retno menyampaikan, pihak berwenang perlu melakukan evaluasi terhadap sekolah kedinasan, termasuk STIP. Selain itu, perlu juga untuk mengetahui seberapa berdampak dan dibutuhkannya sekolah kedinasan. Apakah untuk pelayaran dan lain-lain membutuhkan sekolah khusus? Kalau sekolah khususnya seperti ini tapi pendekatannya dengan kekerasan, ya tentu harus dievaluasi, jelasnya. Lebih lanjut, Retno menyampaikan bahwa dirinya lebih memilih moratorium ketimbang menutup STIP, apabila memang masyarakat menagih janji atau pesan yang ada di kampus tersebut. Jadi ada moratorium, dilulusin semua mahasiswa yang saat ini ada, tapi tidak menerima mahasiswa baru. Setelah habis mahasiswanya, baru menerima mahasiswa baru dan memulai semuanya dengan ketentuan baru tanpa kekerasan, pungkasnya. Sekitar 12 orang taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta diringkus polisi terkait kasus tewasnya Putus Satria Ananta Rustika usia 19 tahun. Di antara 12 orang tersebut termasuk tersangka Tegar Raffi Sanjaya usia 21 tahun yang menganiaya korban hingga tewas. Kini pelaku hanya menutup wajah dan menghindari dari sorotan kamera wartawan saat diringkus oleh pihak yang berwajib. Dikutip dari Tribunnews.com, Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna ke penyidik Satreskrim di Cilincing pada Senin 6 Mei sekira pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Saat digiring oleh polisi, terlihat belasan taruna itu menggunakan pakaian olahraga STIP berwarna oranye dan merah. Mereka yang berperawakan tegap dengan rambut cepak justru berlarian menutupi wajah. Di saat yang bersamaan, seorang anggota reskrim meminta belasan taruna untuk berlari lebih cepat ke mobil. Sementara tersangka Tegar Raffi pun terlihat dalam gerombolan belasan taruna yang dibawa oleh pihak kepolisian.
Pelaku pun turut menutupi wajahnya menggunakan pakaian yang dikenakan. Adapun mereka diboyong untuk kepentingan proses penyidikan yang saat ini dilakukan. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Hadi Siagian. Selain penyidikan, Hadi mengatakan pihaknya sedang menggelar proses prarekonstruksi secara tertutup atas kasus tersebut. Kasus penganiayaan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta yang berujung tewasnya taruna bukan pertama kali terjadi. Sejak tahun 2014 sudah ada 4 taruna yang meregang nyawa akibat dianiaya senior. Kasus pertama terjadi pada April 2014 menimpa taruna tingkat 1 bernama Dimas Diki Handoko. Ia tewas dianiaya di kawasan Cilincing karena dianggap tidak hormat pada senior. Pelaku yang berjumlah 3 orang memukul dan menampar korban hingga tak sadarkan diri. Mereka pun akhirnya divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Setahun berselang, peristiwa serupa juga dialami oleh Daniel Roberto Tampubolon. Saat itu polisi menyebut bahwa Daniel dianiaya menggunakan tangan kosong dan palu oleh para seniornya. Korban juga dipaksa memakan cabai rawit dan mengakibatkan dirinya sesak napas, mual hingga berujung tewas. Seakan tak berhenti, kasus penganiayaan di STIP kembali terjadi pada tahun 2017. Saat itu taruna tingkat 1 Amirullah Aditya Sputra dianiaya oleh 5 seniornya. Kasus terbaru menimpa Putu Satria Ananta Rustika pada Mei 2024. Ia tewas usai dianiaya seniornya di toilet kampus gara-gara masih mengenakan seragam olahraga. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Gideon Arif menyebut, kasus penganiayaan di STIP ini merupakan tradisi. Motifnya kebanyakan adalah senioritas hingga timbul rasa arogansi terhadap juniornya. Kepergian taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Aksi Tegar Raffi Sanjaya yang memukuli juniornya Putu Satria Ananta Rustika di lingkungan kampus STIP Jakarta rupanya membuat sang ibu kecewa berat. Paman Tegar, Triyono yang ditemui di wilayah Bekasi pada Minggu 5 Mei mengungkapkan ibu tersangka yakni Sri tidak sadarkan diri begitu mendapat informasi ini. Triyono menerangkan, Sri kala itu mengaku kecewa dan menyayangkan tindakan Tegar terhadap juniornya. Dikatakan oleh Triyono, Sri berujar bahwa dirinya banting tulang demi membiayai Tegar, namun Tegar justru membalasnya dengan aksi keji tersebut. Triyono pun mengaku tak percaya keponakannya tega menganiaya korban hingga berujung tewasnya Putu. Tegar diketahui jadi tersangka tunggal dalam peristiwa ini. Ia melakukan pemukulan dengan kedok penindakan terhadap juniornya. Kepada polisi, Tegar mengaku memukuli Putu sebanyak 5 kali. Tegar pun menyatakan siap bertanggung jawab atas tindakannya tersebut.